Ini pentingnya belajar sejarah. Orang yang tidak pernah belajar sejarah Islam, kemudian melihat fenomena di abad ini, di masa modern ini, muncul satu kelompok yang mengatasnamakan dirinya kelompok Islam yang paling benar. ISIS lah ya, kita bahasakan saja ISIS. Dia datang ke suatu negara, ke negara Syria, kemudian dia bunuhi orang-orang yang meskipun mereka Muslim, kalau mereka tidak sejalan dengan pemikiran ISIS, mereka bunuh dan lain sebagainya dengan cara-cara yang keji. Lalu mereka datang ke banyak negara, mereka doktrin orang-orang untuk ikut yang katanya pergi ke Syria untuk berjihad. Ketika orang paham sejarah, ketika mereka memahami sejarah, membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah itu berperang, sebagai gambaran, bagaimana Rasulullah SAW itu berperang, bagaimana Rasulullah menaklukkan kota Mekah, kota di mana Rasulullah hidup, berkembang, ya, kemudian diusir. Kita off sebentar ya, karena ini sudah ada apa namanya, mukaddimah untuk azan. Saya takut akan terganggu. Jadi kita off dulu sebentar. Nanti kalau sudah selesai saya akan kembali lagi. Supaya kita tidak mudah untuk mengamini fenomena-fenomena yang ada pada masa sekarang karena kita mengetahui bahwa bukan itu yang dicontohkan oleh Rasul. Kadang sebagian orang punya keterbatasan untuk mengeksplor dalil, ya. Tetapi ketika mereka tahu dalam sejarah tidak pernah Rasul berlaku demikian, maka dengan mudah kita patahkan pendapat orang-orang yang tidak benar. Contohnya tadi ISIS ya, bagaimana mereka membantai sesama Muslim, memerangi sesama Muslim dan lain sebagainya. Yang kalau kita melihat dalam sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan para sahabat belum pernah ada tata cara perang sebagaimana yang dilakukan oleh ISIS. Ya. Maka dengan sendirinya pendapat ISIS akan tertolak karena tidak pernah ada contohnya dalam sejarah. Bahkan dalam dalil pun tidak pernah dicontohkan demikian. Maka dengan mudah kita mengatakan itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW ingin menaklukkan kota Mekah, beliau mengatakan yang berlindung di dalam Ka'bah aman, berlindung di rumah mereka aman, yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman. Ya. Kalau Rasulullah adalah orang yang digambarkan sebagai penumpah darah, ya, sudah barang tentu ketika datang ke Mekah, maka habis semua penduduk Mekah. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan ketika penaklukan kota Mekah, yaumur rahmah, hari ini adalah hari kasih sayang. Rasulullah mengatakan jangan pernah ada yang menumpahkan darah kecuali kalian diperangi. Bayangkan. Jadi Rasul tidak memerintahkan untuk mulai berperang. Tapi ketika mereka diperangi, maka mereka harus membela diri untuk memerangi. Ya. Jadi itulah gambaran bagaimana Rasul SAW berperang. Kemudian setelah selesai kota Mekah ditaklukkan, dikumpulkan seorang kafir Quraisy, Rasulullah berkata kepada mereka, coba bayangkan apa yang akan saya lakukan kepada kalian sekarang. Ya, di tengah keadaan yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu ketakutan, mencekam ya. Mereka mengatakan, kami tahu engkau orang baik dan akan memperlakukan kami dengan baik. Kata Rasulullah, kalian semua harus masuk Islam? Tidak. Kalian semua wajib masuk Islam? Tidak. Rasulullah tidak pernah berkata begitu. Rasulullah mengatakan, idhabu antum tulaqa. Udah, kalian pergi, kembali ke rumah masing-masing, kembali berkegiatan ke rumah masing-masing dan tempat kerja kalian, kalian semua bebas. Rasulullah tidak memaksa siapapun di situ untuk memeluk agama Islam kecuali yang memang ingin memeluk agama Islam. Rasulullah tidak membedakan antara muslim dan kafir ya dalam hal keadilan, persamaan di depan hukum ya. Dan Rasulullah juga memperlakukan orang yang tidak berperang sebagaimana biasanya. Ya, artinya peperangan itu adalah antara bala tentara dengan bala tentara. Tidak pernah menyerang suatu desa kemudian membumi hanguskan, kemudian membunuh orang-orang yang tidak sama sekali ikut perang, atau membunuh orang-orang lemah, wanita misalkan dibunuh di penjara dan lain sebagainya, orang-orang tua yang tidak ikut berperang dibunuh. Ya, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu diantara pentingnya kita memahami sejarah Rasulullah SAW. Baik, saya akan mulai share screen.
Ya, jadi paling tidak ada beberapa poin urgensi bagi kenapa kita harus mendalami sirah nabawiyah, mempelajari, memahami. Yang pertama urgensinya dengan mempelajari sirah nabawiyah, dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, ya kita akan memahami kepribadian Rasul SAW sebagai seorang nabi, ya melalui gambaran kehidupan dan kondisinya pada saat itu. Ya, dan ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya sekedar orang yang terkenal jenius, ya, tetapi sebelum itu beliau juga adalah seorang Rasul yang didukung oleh Allah, ya artinya mendapat pertolongan dari Allah, ya dan juga dijaga oleh Allah. Ya. Karena kalau mengatakan seseorang itu jenius, jenius itu berarti orang yang berada kecerdasannya di atas rata-rata. Ya. Rasulullah sebelum menjadi nabi, ya, sebelum menerima wahyu yang pertama, sudah dikenal di bangsa Arab pada waktu itu sebagai orang yang jenius, orang yang paling terpercaya, orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Tapi di sini kita harus memahami bahwa hal-hal demikian itu adalah memang karena taufik dari Allah, karena dukungan, ya, kemudian karena pertolongan Allah. Jadi bukan hanya sekedar kejeniusan, ya. Artinya kejeniusan itu belakangnya adalah dukungan dari Allah. Ya, karena beliau adalah orang yang nantinya ketika turun ayat, ya diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan sampai kepada seorang menjadi nabi dan rasul, Allah menjaga, ya, dari masa kecilnya. Nanti kita baca dalam sejarah bagaimana ketika kecil beliau sama seperti anak kecil, ya, bermain dan lain sebagainya. Tapi ketika diajak teman-temannya pergi untuk ke satu satu acara, tiba-tiba beliau tertidur. Ya, seperti matanya berat sekali. Artinya Allah menjaga dari kecil matanya tidak bisa melihat atau tidak mampu melihat hal-hal yang secara akhlak itu tidak baik. Kemudian yang kedua, contohnya, ya, ketika beliau berada di perkampungan Sa'ad, yaitu ketika beliau pada masa disusui oleh Halimah. Ya. Bagaimana beliau didatangi oleh malaikat, kemudian dibelah dadanya, dibersihkan itu hatinya. Ya. Nah, hal-hal banyak sekali hal-hal yang dalam sejarah kita akan melihat bagaimana Allah menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sejak baru lahir sampai kemudian beliau menjadi nabi di usia kurang lebih di 40 tahun. Ya, mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Nanti kita akan melihat kenapa hal itu bisa terjadi. Lagi-lagi pertama itu adalah pertolongan dari Allah. Ya, Allah menjaga Nabi Muhammad SAW bahkan dari lahirnya sampai kemudian wafatnya. Yang kedua, dengan mempelajari sirah nabawiyah kita mendapatkan gambaran al-masal al-a'la, contoh yang paling ideal. Ya, kalau kita mau melihat contoh bagaimana seorang pendidik yang ideal, maka melihatnya dari sosok Rasulullah SAW. Contoh ayah yang paling ideal melihatnya dari sosok Rasulullah SAW. Contoh pemimpin yang paling ideal, contoh pemimpin keluarga ataupun pemimpin negara yang paling ideal, maka melihat kepada Rasulullah SAW. Jadi ibarat cermin, kalau kita mau melihat mana yang paling ideal, ya untuk mengukur diri kita, maka ukurannya adalah ada pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Allah dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya dalam diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik, contoh yang ideal. Ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Kemudian, kenapa kita memahami sirah? Yang ketiga adalah membantu kita memahami kitab Allah beserta hikmah dan tujuannya. Kenapa? Karena perjalanan hidup Rasulullah itu tidak bisa dilepaskan dari turunnya Al-Quran dan juga hadis, ya, hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Dan banyak dalam Al-Quran menceritakan kehidupan Rasul juga. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa lebih memahami firman Allah? Salah satunya jalannya adalah dengan cara memahami sirahnya, ya, memahami sejarahnya. Jika dalam Al-Quran disebutkan satu ayat, ya, aqimus shalah,
dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Di mana penjelasannya? Penjelasannya ada pada hadis. Penjelasannya ada pada kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kejadian-kejadian lain. Perang Badar, perang Uhud disebutkan dalam Al-Quran secara umum. Lalu di mana penjelasannya? Penjelasannya ada dalam hadis, ada dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, sumber wawasan dan pengetahuan Islam yang benar, baik menyangkut akidah, syariah maupun akhlak. Ya, karena kehidupan Rasul SAW mengukakan gambaran yang konkret dari seluruh komponen tersebut. Ya. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana pengetahuan Islam yang benar, maka lihatlah sejarah Nabi. Ya. Seperti yang saya singgung di awal tadi, orang berbicara tentang bagaimana Rasulullah berjihad, lihatlah jihadnya Rasulullah. Apa perbedaan jihad Rasulullah di Makkah dan di Madinah? Ya. Kemudian bagaimana cara Rasulullah berperang? Bagaimana Rasulullah datang ke kota untuk menaklukkan suatu kota? Coba lihat bagaimana gambarannya. Nah, dari situ kita bisa merangkum. Oh, ternyata secara akidah beginilah yang diajarkan Rasulullah. Secara syariat atau secara hukum inilah yang diajarkan Rasulullah. Secara akhlak inilah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin tahu pengetahuan yang benar, jangan pernah lepas dari sirah nabawiyah. Ya. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pendapat yang kita tidak tahu bersumber dari siapa dan apa tujuannya. Ya tadi mendiskreditkan Islam dengan gerakan ISIS misalnya. Yang kalau kita mau pelajari lebih dalam, kita tahu sendiri dalangnya siapa. Ya. Sudah terang benderang siapa dalangnya. Ya. Karena kenapa kita bisa menolak gerakan seperti itu? Karena kita tahu itu tidak sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan sebagai pedoman hidup bagi kita. Ya. Jadi kalau mau tahu sumber wawasan dan pengetahuan Islam yang benar, baik akidah, syariah, akhlak, harus kembali kepada sirah Nabi. Kembali kepada sirah Nabi itu ya sepaket, berarti kembali kepada Al-Qur'annya, kembali kepada hadisnya, ya, juga kembali kepada pendapat para ulama. Yang kelima, bekal dan contoh ideal bagi setiap orang tua, guru, dan dai tentang cara pembinaan dan dakwah. Ya. Jadi saya katakan tadi Rasulullah ada contoh yang paling ideal, baik sebagai orang tua, sebagai bapak, baik sebagai pemimpin ya, pemimpin dalam rumah, pemimpin dalam negara, ya, ataupun juga sebagai dai, orang yang menyeru Islam kepada umatnya. Jadi kalau orang ingin menjadi orang tua yang ideal, contohlah Rasul, guru yang ideal, contohnya Rasul, dai yang paling ideal adalah contohlah Rasul SAW. Kira-kira itu 5 hal ya, 5 hal. Mungkin ini bukan semuanya, ya. Bisa jadi nanti ada hal-hal lain. Oleh karena itu kita sama-sama mengembangkan pengetahuan kita. Tapi paling tidak kuncinya adalah di situ. Kuncinya adalah berbicara tentang sirah nabawiyah, berbicara tentang sumber daripada pengetahuan dalam Islam. Yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang sirah nabawiyah, berbicara tentang contoh yang paling ideal dalam kehidupan seorang muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi paling tidak ada dua poros ya yang menjadikan kita penting, bahkan kita butuh untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, sumber-sumbernya dari mana? Ya, sumber-sumbernya dari mana sirah itu terbentuk ya? Karena sirah Nabawiyah itu baru terbentuk kurang lebih abad ke-3 ya. Mulai di abad kedua Hijriah, kemudian sampai abad ketiga itu mula-mula awal sirah Nabawiyah itu dibangun atau dibentuk. Ya. Karena pada awalnya para sahabat dan juga generasi setelahnya itu tabi'in itu tidak begitu memfokuskan diri mereka kepada penulisan sejarah Nabi berdasarkan tahunnya. Tapi biasanya dalam buku hadis itu sejarah Nabi itu sudah masuk dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, tapi tidak disusun berdasarkan kejadian tahunnya. Tapi susunannya berdasarkan hukum, misalkan hukum sholat, apa lain sebagainya, baru kemudian ada hadisnya. Nah, penyusunannya itu berdasarkan hukum, ya, bukan berdasarkan kejadian. Nah, barulah di zaman tabi'in, ya, abad kedua Hijriah itu baru mulai ada beberapa tabi'in yang mulai menulis sejarah Nabi. Ya, berarti menulis sejarah itu secara berurutan dari kejadian tiap tahunnya. Tapi sampai sekarang bukunya tidak ada yang sampai ke kita, sudah musnah. Baru di akhir abad kedua ya
Ada satu buku yang sangat fenomenal namanya Ibnu Hisham, pengarangnya Ibnu Hisham. Dia menulis sejarah Rasul SAW yang sampai saat ini bukunya masih dibaca dan masih ada. Bayangkan, dari abad ke-2 Hijriah, tahun 180-190 sekian, karena Ibnu Hisham itu meninggal sekitar tahun 213 Hijriah ya, atau 214 Hijriah. Bayangkan dari tahun 214 dan kita ada di 1442, 1443. Jadi sudah lebih dari 12 abad dan buku itu masih ada, bahkan masih dibaca oleh banyak umat muslim. Ya, luar biasa. Apa ya kuncinya? Apa kuncinya buku itu masih terus dipelajari, dibaca? Satu saja, sanad. Ya, artinya dalam Islam ini banyak sekali keilmuan yang mereka mementingkan sanad. Sanad itu artinya silsilah orang yang meriwayatkan ilmu. Kalau dalam hadis ya meriwayatkan hadis namanya sanad. Kalau dalam ilmu ya sanad ilmu tertentu. Banyak sekali. Ini contohnya. Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, ya bukunya tahu abad kedua, abad ketiga Hijriah sudah lahir sampai sekarang masih ada di tangan kita dan itu sudah lebih dari 12 abad. Luar biasa. Ya. Lagi-lagi itu karena sanad. Nah, sumbernya dari mana? Para tabi'in, para ilmuwan itu membentuk buku-buku atau membuat buku tentang sirah Rasul. Yang pertama dari Kitabullah, pasti dari Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an menjelaskan banyak sekali tentang kehidupan atau kejadian-kejadian selama kehidupan Nabi SAW. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Yang kedua dari mana sumbernya? Pasti sumbernya dari sirah Nabawiyah, sunnah Nabawiyah yang sahih. Dari hadis-hadis yang sahih. Ya. Karena hadisnya sudah terbentuk, sudah ada, hanya tinggal mengkompilasi saja, hanya tinggal mengumpulkan saja mana yang sahih, kemudian dikumpulkan dan disusun berdasarkan tahunnya, kemudian menjadi buku sejarah. Nah, yang ketiga, sumber daripada kita mempelajari sirah Nabawiyah itu adalah dari buku-buku sirah. Ya, yang tadi saya sebutkan, yang paling populer dan fenomenal sampai saat ini adalah yang dikarang oleh Ibnu Hisham. Ya. Jadi itulah beberapa hal yang menjadi muqaddimah dari pembelajaran kita pada sore hari ini. Yang pertama kita mempelajari urgensi mendalami sirah Nabawiyah. Yang kedua kita mendalami sumber-sumber terbentuknya sirah Nabawiyah. Ya. Nah untuk nanti kemudian atau di kemudian hari, besok pertemuan yang berikutnya kita baru masuk ke dalam materi sirahnya. Yang akan kita mulai dari latar belakang kenapa negeri Arab itu Allah tetapkan. Apa hikmah dibalik penetapan negeri Arab sebagai tempat turunnya syariat yang terakhir. Nah, nanti kita akan mulai dari situ. Dari situ kita tahu latar belakang Jazirah Arab sampai kemudian kelahiran Rasul dan Rasul tumbuh di situ. Nanti kita juga akan belajar yang terpenting adalah kita mempelajari hikmah di balik setiap kejadian. Oke. Sebelum saya tutup, seperti biasa, karena pembelajaran kita ini adalah pembelajaran online, maka mau tidak mau kita tidak boleh pasif. Artinya kita harus merekonstruksi atau membangun pengetahuan kita ya. Dengan cara apa? Tetap pasti dengan cara menulis dan juga dengan cara mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Oleh karena itu kita ada 13 pertemuan setelah ini sampai dengan sebelum UAS. Maka seperti biasa nanti Kolbi dan juga Dea tolong dibantu kawan-kawannya, ketua kelasnya juga koordinasi untuk membuat 13 kelompok. Yang mana 13 kelompok ini membuat paper ya tentang sejarah yang mana poinnya nanti akan saya sampaikan. Ya, misalkan kelompok pertama besok berbicara tentang latar belakang ditunjuknya Jazirah Arab sebagai tempat lahirnya syariat Islam. Misalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau ditunjuknya negeri Arab, Jazirah Arab itu untuk nabi terakhir dalam Islam. Nanti silahkan uraikan dan kalian bisa cari sumber-sumbernya baik dari buku ya, nanti saya akan kasih linknya di layar, buku berbentuk PDF ya. Tadi sejarah Ibnu Hisham, sejarah Rasulullah SAW yang ditulis oleh Ibnu Hisham, dan juga
ringkasan sejarah Rasul yang tulis oleh Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Maktum. Itu adalah buku sejarah Nabi Muhammad SAW terbaik, ya, yang pernah ditulis secara modern di abad ini. Jadi dari dua buku itu nanti kalian gali dari sumber-sumber yang kredibel juga, dari jurnal kah atau artikel-artikel yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya melihat sejarahnya saja, bukan hanya membaca kejadiannya saja, ya, tapi juga yang paling penting adalah mengetahui hikmah di balik kejadian tersebut. Menggali hikmah. Jadi pertama menceritakan sejarah secara singkat, ya, misalkan tentang kelahiran Nabi, menceritakan kelahiran Nabi dan masa kecilnya misalkan secara singkat, lalu kemudian setelah setelah benar-benar meyakinkan bahwa sejarahnya seperti itu, lalu lihat kejadian-kejadiannya dan ceritakan apa hikmah di balik kejadian-kejadian. Ya, misalkan tadi di masa kecilnya Nabi di Bani Sa'ad diasuh oleh ibu susuan bernama Halimah. Kemudian di satu ketika didatangi oleh malaikat Jibril, dadanya dibelah, kemudian dibersihkan hatinya. Nah, coba kalian cari tulisan apa hikmah di balik itu. Kenapa malaikat Jibril harus turun kemudian sampai membersihkan hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian Rasulullah hidup dalam masa dia berkembang hanya dengan satu orang saja, berpindah-pindah, ya, dari ibunya, kemudian kakeknya hanya 2 tahun, kemudian pamannya, setelah itu menikah. Apa hikmah di balik itu? Itu juga nanti menarik untuk disampaikan. Ya, jadi perhatikan kejadian-kejadiannya, ungkapkan secara singkat, lalu yang terpenting adalah hikmah di balik kejadian-kejadian yang ada pada masa itu. Ya, kalau pada masa sebelum kenabian yang dapat tugas nanti, maka apa hikmah? Kenapa Rasulullah SAW kemudian terpilih untuk memimpin peletakan Hajar Aswad di tempatnya? Ketika hampir saja setiap kabilah itu bertengkar, bertikai, ya, bunuh-bunuhan, karena mereka merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad atau paling terhormat untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ketika Ka'bah direnovasi. Tapi Rasulullah sangat jenius. Apa yang dilakukan Rasulullah sangat jenius. Nah, ambil hikmahnya di situ. Ya. Silahkan, dan itu sudah banyak tersebar di tulisan-tulisan. Jadi intinya ini mendorong supaya kalian mau membaca. Nanti dibagi ke 13 kelompok, silahkan tentukan secara random saja, secara mudah saja, ya. Saya minta semuanya ikut masuk ya, jangan sampai nanti ada yang kakak angkatan kemudian tidak masuk, harus ikut masuk, ya, ikut kontribusi. Dan jangan takut untuk tidak menulis nama yang tidak ikut kontribusi. Misalkan di pertemuan kedua, kelompok 2, pertemuan ketiga, kelompok 2, berbicara tentang ini. Siapa saja yang ikut kontribusi memberikan masukan atau tulisan di situ, berdiskusi, maka tulis namanya. Yang tidak ikut tidak boleh tulis. Jangan takut ya. Jangan justru kalian menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain tuh dia jelas-jelas tidak menulis, tidak ikut kontribusi, kalian tulis namanya. Berarti kalian menzolimi dia, membiarkan dia berbuat salah. Jangan. Kalau memang tidak menulis, jangan ditulis. Kemudian buat juga PPT-nya. Ya, nanti akan kita bahas sama-sama. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu panjang-panjang, karena kita cuma 1 SKS. Jadi PPT-nya itu kalau hanya disampaikan cukup 15 menit. Ya. Sisanya nanti kita diskusi. Maka tidak perlu banyak slide-nya. 5, 6, 7 itu sudah cukup. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tentang hafalan. Nah, ini kita ada hafalan ya. Kita ada hafalan. Jadi terakhir itu kemarin hafalan surat apa? Islam? Al-Bayyinah, Pak. Al-Bayyinah ya. Di apa namanya? Di semester 3 itu kalian Al-Bayyinah ya. Hanya satu surat saja kan? Al-Zalah sama Al-Bayyinah, Pak. Az-Zalzalah dan Al-Bayyinah. Baik. Maka di semester ini tidak perlu banyak juga, sedikit saja ya. Karena dia ayatnya tidak terlalu banyak, maka ada 2 surat saja. Al-Alaq dan Al-Qadar. Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Qadar itu mudah sekali, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya.
Jadi di semester ini 4 ini saya minta semuanya menyetorkan hafalan ke Kak Kolbi dan Kak Dea, ya. Jangan sampai tidak setoran, jangan sampai tidak lengkap setorannya. Sayang, ya, karena porsi nilainya lumayan. Ya, itu istilahnya ada bonus buat kalian untuk menambah apa namanya? Untuk menambah poin, ya. Nanti kita juga akan buka forum diskusi bagi yang aktif berdiskusi di layar, ya. Bagi yang aktif berdiskusi nanti mereka bisa mendapatkan poin tambahan dari sikap, ya. Karena sebenarnya kalian semua sudah punya modal poin sikap, ya. Semuanya sudah punya modal poin sikap. Berapa saya rahasiakan. Tapi bagi yang aktif, bagi yang hafalannya lengkap, nanti poin sikapnya akan tinggi. Bagi yang tidak aktif atau biasa-biasa saja, ya nilai sikapnya pun biasa-biasa saja. Tapi pada dasarnya semua mahasiswa itu baik kecuali terbukti sebaliknya. Artinya kalau tidak aktif, ya nilainya akan standar-standar saja, gitu. Ya. Oleh karena itu aktif lebih baik. Jangan lupa setorannya juga, dan hadir Zoom tepat waktu. Ya, nanti kalau ada yang terlambat, nanti Kak Kolbi dan Kak Dea yang akan melaporkan saya. Jadi itu saja, ya. Mohon maaf di pertemuan pertama ini agak lama, ya, karena memang biasa di awal pertemuan. Insya Allah nanti apakah pertemuan berikutnya akan sinkronus atau asinkronus nanti akan kita kabarkan lagi di kemudian hari, ya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Sampai ketemu lagi. Silahkan Kak Dea dan Kak Kolbi untuk membantu ketua kelas menentukan kelompok. Nanti kelompok itu bisa juga jadi kelompok setoran hafalan, ya. Sekaligus jadi kelompok untuk menyetor hafalan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.